Bukti yang nyata yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. 1 Yohanes 5 ayat 8 sampai 13. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Apakah Anda memiliki bukti sudah menerima pengampunan dosa dari segala dosa Anda? Bagian Alkitab hari ini mengatakan, dan ada yang 3 memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 8. Juga dikatakan bahwa bukti itu, kesaksian pengampunan dosa kita, adalah Injil, air, dan roh. Ada bukti yang nyata bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa kita, memberikan kehidupan kekal, dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Apakah buktinya? Buktinya ada 3: Roh Kudus, air, dan darah. Ketiga unsur menjadi bukti. Pembebasan kita akan segala dosa kita. Allah sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dengan datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan yang dengan itu menanggungkan segala dosa kita kepada Yesus, dan membawa segala dosa itu ke kayu salib, di mana ia mencurahkan darahnya sampai mati dan bangkit kembali dari kematian. Rasul Yohanes mengajarkan kepada kita kebenaran Injil, air, dan roh. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah, air melambangkan baptisan Yesus yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis, dan darah menggambarkan penghakiman yang diterimanya bagi segala dosa kita. Sekali lagi, bukti keselamatan kita terletak dalam Roh Kudus, air, dan darah. 1 Yohanes 5 ayat 8. Pelayanan air, darah, dan Roh Kudus adalah dari Allah, dan melalui semuanya itu ia sudah membebaskan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka. Apakah bukti nyata dari pengampunan dosa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia? Bukti keselamatan dari Allah terdiri dari Roh Kudus, air, dan darah. Roh Kudus menunjuk kepada Allah sendiri. Yesus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan ke dunia ini dalam rupa manusia, bahwa ia menerima baptisan dan darahnya di kayu salib. Semuanya dilakukan melalui Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 9 mengatakan, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Apakah kesaksian Allah bagi kita? Itu adalah kesaksian Allah tentang anaknya. Allah Bapa mengutus anaknya ke dunia ini, membuat
Yesus menerima baptisan yang menanggung segala dosa kepada dirinya dan membuat Yesus menanggung hukuman bagi segala dosa kita dengan dipakukan di kayu salib. Allah sudah memberikan kepada kita keselamatan yang benar melalui anaknya. Pengampunan dosa yang kita miliki ada di sini. Dan Allah sudah membebaskan kita dari segala dosa kita sepenuhnya dengan datang ke dunia ini, menerima baptisan, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Sekarang karena itu, apakah kita menerima pengampunan dosa di hadapan Allah atau tidak bergantung kepada penerimaan kita akan Injil, air dan Roh. Bukti akan keselamatan kita ada dalam iman kepada Injil kebenaran dalam hati kita yang menegaskan bahwa Allah sudah memberikan pengampunan dosa kepada kita melalui anaknya dengan air dan darah. Rasul Yohanes menyaksikan akan kebenaran ini bahwa Yesus Kristus sudah memberikan pengampunan dosa kepada kita melalui air dan darah di seluruh pasal 5 dari surat 1 Yohanes. Kita memiliki bukti yang nyata akan keselamatan kita dalam iman kita kepada kebenaran Injil, air dan Roh, dan bukti yang sama untuk meneguhkan pengampunan dosa kita di hadapan Allah. Ini bukti yang sangat besar karena kesaksian itu adalah dari Allah dan bukan dari manusia. 1 Yohanes 5 ayat 10 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bagi orang yang percaya kepada anak Allah juga merupakan kesaksian dari Allah. Allah Bapa memberikan kesaksian akan anaknya adalah bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia ini untuk menanggung segala dosa kepada dirinya sekali untuk selamanya melalui baptisan Yesus dan bahwa Allah menggenapi keselamatan kita dengan membuat Yesus mati mencurahkan darahnya di kayu salib. Yang sangat penting adalah apakah kita percaya kepada hal ini atau tidak. Yang disaksikan Allah kepada kita adalah mengenai anaknya dan keselamatan yang digenapinya. Allah, Roh Kudus sudah turun ke dalam hati kita, orang-orang yang percaya kepada bukti dari Allah dan yang menyaksikan akan keselamatan kita dengan lebih sungguh. Air, darah, dan Roh Kudus bukanlah hanya kesaksian keselamatan dari Allah bagi kita, tapi juga patokan untuk kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 10 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus, orang itu menjadikan Allah sebagai pendusta. Di sini Allah memberi penekanan akan baptisan dan darah. Bagian Alkitab hari ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus anak Allah sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan memberikan kehidupan kekal dengan datang ke dunia ini, menerima baptisan dan mencurahkan darahnya. Kalau seseorang tidak percaya kepada pelayanan baptisan Yesus dan curahan darahnya di kayu salib, orang itu menjadikan Allah sebagai pendusta. Allah tidak menjadi Allah kita. Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia dengan datang ke dunia ini. Kita harus menguji diri kita apakah kita mengenal firman Injil, air dan Roh dengan baik. Yesus pada saat yang sama adalah anak Allah
dan Yesus sendiri dan Allah sendiri. Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Allah dan Injil yang benar menjadikan Allah sebagai pendusta. Allah sudah memberikan pengampunan dosa kita melalui Injil, air, dan Roh. Allah sungguh-sungguh datang dalam rupa manusia, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya yang mahal di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Dengan ini, Tuhan sudah membebaskan orang berdosa dari segala dosa mereka melalui air dan darah. Bahkan sekarang karena itu, orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran ini menjadikan dia sebagai pendusta. Kita harus percaya bahwa Allah sungguh-sungguh mengutus anaknya yang adalah Allah dengan air dan darah sehingga ia bisa memberikan pengampunan dosa kepada kita. Iman yang memegang kita dengan kuat adalah percaya kepada Allah sebagai pribadi yang mutlak. Yesus adalah Allah yang benar dan juru selamat kita, yang menerima baptisan untuk menanggungkan ke atas dirinya segala dosa kita, membawa segala dosa itu ke kayu salib untuk mendamaikan dengan darahnya, dan bangkit kembali dari kematian. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup selamanya, yang juga sudah menjadi juru selamat kita. Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dan penghukuman, dan karena itu kita tidak akan binasa. Allah tetap hidup sampai saat ini karena Allah memberikan pengampunan dosa kepada kita. Keselamatan kita tidak akan goyah. Allah tidak pernah berubah dalam pengampunan dosa yang sudah diberikannya kepada kita. Tuhan kita adalah juru selamat yang membebaskan kita dari segala dosa kita. Iman kita lah yang bisa berubah. Karena itu, kita harus menguatkan iman kita dengan senantiasa merenungkan Injil yang benar ini. Iman yang mengakui Yesus sebagai Allah akan semakin menguatkan iman Anda sendiri. Seluruh Alkitab bersaksi bahwa Allah Bapa sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan mengutus anaknya kepada kita. Yesus Kristus pada dasarnya adalah Allah, tapi datang ke dunia ini sebagai manusia untuk membebaskan umatnya dari segala dosa mereka, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Kita menerima pengampunan dosa yang benar dengan pelayanan Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada kebenaran air dan darah yang adalah sempurna, adalah seumpama batu penjuru dalam iman. Ketika kita menjadi percaya kepada firman Injil, air, dan Roh, Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Engkau benar. Imanmu itu benar. Tuhan Allah sudah memberikan pengampunan dosa kepada kita yang percaya kepada firman Injil, air, dan Roh di dalam hati kita. Ada bukti pengampunan dosa yang sudah digenapkan oleh Allah anak bagi kita di dunia ini melalui air dan darah. Dan ini juga kesaksian yang sama yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita sejak mulanya. Injil, air, dan Roh yang diberikan Allah adalah kebenaran yang tak berubah. Meskipun kita percaya kepada Yesus anak Allah dan Injil, air, dan Roh, iman kita bisa menjadi sia-sia kalau kita tidak memiliki pemahaman bahwa Yesus adalah Allah. Sangat penting bagi kita di titik ini untuk memastikan apakah iman kita semata-mata didasari oleh emosi saja atau didasarkan kepada kebenaran Injil, air, dan Roh. Iman yang benar adalah yang berlebihan. Yang terlebih dahulu memahami dan mengakui Injil, air, dan Roh, dan kemudian melakukan iman itu di dalam perbuatan. Paulus mengatakan kepada kita,
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dengan mendengarkan kepada firman Allah, kita bisa memahami kebenaran yang sejati. Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat kita yang sejati. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apakah bukti yang nyata bahwa kita sudah dibasuhkan dari segala dosa kita? Dengan kata lain, apakah bukti bahwa Allah adalah Juru Selamat kita yang sejati? Buktinya adalah bahwa Tuhan kita sudah memberikan kehidupan kekal dan bahwa kehidupan ini ada dalam Anak Allah. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang baru, yang tetap sampai selamanya. Allah yang kekal sudah memberikan pengampunan dosa kepada kita dan kehidupan kekal melalui Anaknya sendiri. Saudara seiman yang kekasih, apakah Anda mengenal Injil dan Roh? Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa kita akan bergumul dengan iman kita, kecuali kalau kita berdiri teguh di dalam pengenalan kita yang dalam tentang Injil dan Roh. Yohanes dengan tegas mengatakan, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Rasul Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa ada kehidupan baru ada dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita yang memberikan pengampunan dosa kepada kita melalui air dan darah. Orang-orang yang mengenal dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan dosa akan menerima kehidupan kekal. Tetapi mereka yang tidak percaya adalah seperti mati meski mereka masih hidup karena mereka tidak menerima pengampunan dosa mereka. 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, Dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapakah Yesus ini? Ia adalah Allah yang benar. Mari kita baca kembali 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Anaknya, Yesus Kristus, Ia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Apakah yang dijelaskan Anak Allah kepada kita yang hidup di dunia ini? Yesus terlebih dahulu mengajar akan kebenaran tentang siapakah Allah itu dan bagaimana kita menerima pengampunan dosa. Jadi di dalam Yesus Kristuslah kita menerima pengampunan dosa melalui kebenaran yang sejati. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang membebaskan kita dari segala dosa kita, dan Ialah yang memberikan kehidupan baru kepada kita. Tuhan kita adalah segalanya bagi kita, karena Ia sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Manusia jangan hanya hidup menurut emosinya, tetapi dengan imannya kepada firman kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya yakin bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Yesus adalah setara dengan Allah Bapa. Kita harus memahami tentang kasih Allah dan kebenaran Injil dan Roh melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes sendiri menyaksikan akan kenyataan ini dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 15. Ayat 29 sampai 34. Matius 11 ayat 11 sampai 12. Ayat 21 sampai 32. Anda jangan berbicara
kepada orang yang belum dilahirkan kembali, seperti Anda berbicara kepada orang-orang yang dilahirkan kembali, yang sudah menerima pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebagaimana yang digambarkan dalam bagian di atas, kalau kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita dibasuhkan dengan percaya kepada karya Yesus yang sudah digenapinya, dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa dunia. Karena Yesus sudah membasuhkan segala dosa kita melalui Injil, air, dan Roh, kita harus mengalahkan segala kegelapan dengan mengakui segala dosa kita dan mengakui iman kita kepada Injil yang benar ini. Bagi kita, Yesus Kristus adalah kebenaran dan juru selamat kita yang benar, yang sudah memberikan kehidupan kekal kepada kita. Namun sangat sulit bagi kita untuk membagikan firman Injil, air, dan Roh dengan orang yang hanya percaya kepada darah di kayu salib. Allah adalah Allah terang dan tidak memiliki satu titik gelap sekalipun. Namun sangat sulit untuk membagikan Injil, air, dan Roh dengan orang yang belum dilahirkan kembali. Meskipun Injil, air, dan Roh adalah firman kebenaran, manusia akan binasa di dalam dosa karena mereka tidak memahami dan tidak memiliki keinginan untuk percaya kepada Injil yang benar ini. Karena mereka memiliki cara yang sama sekali berbeda dengan pemahaman mereka. Komunikasi dengan mereka sering berakhir dengan kegagalan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mabuk dengan anggur yang tua. Ada tertulis, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Lukas 5 ayat 39. Mereka biasanya menolak Injil yang benar karena dari keadaan dibanjiri dengan pengajaran dunia. Mereka tidak mau menerima Injil, air, dan Roh dalam hati mereka. Beberapa di antara mereka menerima Injil, air, dan Roh ketika kita memberitakan Injil yang benar ini dengan iman. Namun mereka masih tetap perlu senantiasa diberi makanan rohani. Kalau tidak, mereka jatuh kembali ke dalam kekacauan rohani. Inilah sebabnya kita berusaha menyediakan makanan rohani mereka melalui seri pertumbuhan rohani. Mereka akan sampai kepada pemahaman yang mendalam akan Injil, air, dan Roh yang tadinya mereka pikir sebagai sesuatu yang dangkal. Hari ini, banyak orang Kristen percaya tanpa mengenal Injil, air, dan Roh yang dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab. Namun Yesus adalah Allah yang memberikan kepada kita pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Sebagaimana Injil, air, dan Roh ada dalam Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada kebenaran ini pasti akan diberkati dengan kehidupan yang baru. Kita bersukacita ketika kita percaya kepada Injil yang benar ini. Saya senang bahwa saya menjadi bagian dalam gereja Allah. Saya senang karena ada rekan sekerja dari saudara dalam Kristus. Kita para pekerja kebenaran Allah menyerahkan diri kita untuk memberitakan Injil, air, dan Roh ke seluruh dunia. Tidak ada satupun peranan kita yang tidak penting sama sekali. Injil, air, dan Roh yang disaksikan Allah adalah kebenaran yang membasuhkan. Pelayanan kebenaran Allah tidak dilakukan oleh satu pribadi saja, tidak oleh diri saya sendiri atau satu pribadi yang manapun. Kita semua orang-orang benar harus melakukan bagian masing-masing. Kalau saudara
kita bekerja dengan setia, dengan dalam tugas yang diberikan kepada mereka, kehendak Allah akan digenapi. Karena itu, pelayanan yang kita miliki dalam usaha bersama kita untuk memberitakan Injil kebenaran ini memang sangat berharga. Allah sendiri berkenan dengan usaha umat Allah yang ada dalam gerejanya untuk memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Iblis berusaha untuk membuat hati yang tidak percaya kepada Injil air dan roh. Namun kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang benar, yang memberikan kepada kita kehidupan kekal, dan bahwa Ia adalah Tuhan Juru Selamat kita, yang memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Kita harus hidup dengan penuh tujuan, percaya bahwa Allah memerintahkan pemberitaan Injil kepada gerejanya. Kalau ada di antara kita yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pekerjaan Allah, orang itu dibutakan oleh ambisi pribadinya. Demikianlah yang terjadi. Alkitab mengatakan, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Amsal 18 ayat 1. Allah juga mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Allah memberikan kepada kita kuasa dan berkat-Nya ketika kita menghidupi kehidupan bagi kemuliaan Allah. Meski ada pengampunan dosa kita, kalau kita tidak mengikuti kehendak Allah, Allah juga tidak akan berpihak kepada kita. Allah berkenan dengan orang-orang yang meninggalkan keinginan pribadi mereka dan memberkati mereka. Kita terlebih dahulu harus percaya kepada Injil air dan roh yang sudah menghapuskan segala dosa kita sepenuhnya. Seseorang yang tidak percaya kepada Injil air dan roh tidak bisa mengalahkan dunia. Orang-orang yang bergumul untuk percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, meski mereka masuk ke dalam gereja Allah, ada dalam keadaan demikian karena kurang memiliki pemahaman yang tepat dan iman kepada Yesus sebagai Allah. Jiwa orang-orang itu tidak bisa percaya kepada Injil air dan roh. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Yesus adalah Allah yang benar. Yesus Kristus, pencipta alam semesta dan Allah yang benar, sudah datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk sementara waktu untuk membebaskan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka. Kemudian Ia menerima baptisan, menanggung segala dosa dunia kepada dirinya, disalibkan di kayu salib, mencurahkan darahnya dan bangkit kembali dari kematian. Dalam semua penggenapan ini, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita dengan penuh percaya kepada firman Injil air dan roh, semua pertanyaan yang lain menjadi jelas bagi kita. Sebelum saya dilahirkan kembali, firman dalam Alkitab terasa seperti teka-teki yang sangat sulit, tidak mudah untuk menyusun semua bagian-bagiannya. Namun saya memiliki pengalaman menguraikan semua rahasia dalam Alkitab. Begitu saya percaya kepada Injil air dan roh. Di sisi lain, kalau kita tidak percaya kepada firman Injil air dan roh, semua perkataan lain di dalam Alkitab juga menjadi rumit. Demikianlah asalnya kebingungan bagi semua orang Kristen yang belum dilahirkan kembali. Kunci untuk menguraikan semua kekusutan ini adalah dalam kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan bahwa segala dosa kita sudah dihapuskan melalui Injil air dan roh. Dengan menerima kebenaran Injil air dan roh dalam hati kita, kita bisa memiliki bukti yang nyata akan keselamatan kita dalam firman Allah. Syukur kepada Allah.
Yesus adalah Allah yang benar dan juru selamat kita yang kekal, yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dengan iman yang berharga ini, kita bisa mengalahkan iblis, kelemahan kita dan bahkan keinginan pribadi kita sendiri. Kita juga bisa berdiri di hadapan Allah tanpa rasa malu, setelah dengan setia melayani Injil, air dan Roh ini sampai hari kematian kita. Rasul Paulus mengakui, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Kata Kristus mengandung makna bahwa Yesus adalah Allah. Kristus Yesus, Ia pada dasarnya adalah Allah dan di saat yang sama juga anak Allah. Lebih lagi, Ia adalah juru selamat kita. Inilah pengakuan iman Petrus. Kita yang percaya kepada Injil, air dan Roh juga harus mengakui iman yang sama. Kemudian Yesus menjawab Petrus, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Matius 16 ayat 17. Seperti Petrus, kita juga bisa menemukan bukti pengampunan dosa kita di dalam kesaksian dari Allah, yaitu di dalam Injil, air dan Roh. Mari mengucap syukur kepada Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari segala dosa kita.